Halo, selamat datang di video pendamping bab 2 mengenai penambahan pektik, nutrien dan bahan lainnya. Jadi sebenarnya kalau mau fermentasi yang paling simple bisa aja ini bab 2 di skip ya. Nambahin kedua bahan ini tuh hasilnya lumayan berasa di hasil akhir dan saya lebih puas aja gitu. Nah, jadi ini nih contohnya. Ini yang awal-awal saya bikin. Menurut data saya ini dari awal mulai fermentasi sampai bottling itu 27 hari. Jadi kalau menurut saya itu buru-buru banget ya. Dan lihat nih, setelah 2 tahun itu 2020 sekarang 2022, iya benar. Begitu jadi hasilnya, endapannya begitu. Dan warnanya juga nggak asik ya. Kenapa bisa begini raspberry? Raspberry kan merah. Kayaknya saya waktu itu belum stabilisasi apa gimana nih. Ya anyway, nah ini pelajaran yang saya bisa baru sadar tuh, oh ya ampun dulu tuh ngapain tuh setelah udah ngelewatin berbagai macam batch. Ini batch Raspberry 03. Nah kalau yang paling baru ini Raspberry batch 10. Nah ini saya udah belajar banyak ya, kelihatan dari warnanya aja tuh udah dari bulan Maret di bottling tapi warnanya masih bisa dibilang raspberry. Kalau ini lebih kayak entahlah apa. Saya belum cobain lagi sih, jujur agak ngeri-ngeri sedap mau cobain yang ini. Dan emang sebenarnya seiring dengan waktu dan proses aging wine itu emang akan warna itu mencoklat pada akhirnya. Tapi ini tuh ya coklat banget, udah gak ada merah-merahnya, mestinya nggak gitu juga. Nah, pengendapan nih bisa dilihat ya pengendapannya, lihat nih. Oh wow. Nah ini bukan pektik enzim aja, tapi yang utamanya tuh pasca fermentasi, yaitu bentonite ataupun sparkloid ataupun gelatin. Nah itu kan dibahas nanti. Nah ini tadinya adalah pectin haze, yang pas di bottling tadinya tuh masih agak keruh, tapi lama-lama ya dia mengendap dengan waktu ya jadi begini. Itu. Nah sedangkan kalau yang ini warnanya masih oke, dan ada juga pengendapan, tapi ya masih nggak malu-maluin amat lah. Maksudnya malu diri sendiri ya. Gitu nih saya. Tuh. Ada pengendapan tapi masih oke lah, kan wine komersial yang dijual wine anggur itu juga ada drugsnya atau pengendapan itu. Nah ini belajarlah dari saya yang 2 tahun lalu untuk bersabar. Kalau proses itu ditungguin, kalau ada bahan yang bisa membantu bisa dipakai gitu deh. Jadi langsung masuk ke 2.1 adalah pectic enzyme. Kalau udah baca-baca yang ini berarti udah tahu ya fungsinya itu untuk ekstraksi jus dan rasa dan bahkan tuh warna buah dari pektin yang ada di buah. Pektin itu yang daging-daging buah itu dan serat-seratnya itu disebutnya pektin. Enzim itu bubuk kayak gini, kayak tepung ya, bubuk sangat halus. Nah dia ditambahin ke mas buah sekitar 1 jam sebelum bakal mulai proofing dan pitching lah kira-kira. Jadi dia ada waktu untuk bereaksi dulu dan bercampur. Pektik enzim tuh kayak bubuk kayak begini. Nah ini misalnya saya kasih contoh ya, anggap ini sedikit dari mas buah Anda ataupun cairan madu. Ini diaduk-aduk biasa aja sih, dia pasti bakal larut jadi tidak usah khawatir. Diaduk-aduk aja terus. Nah kan sudah hampir larut semua. Nah kalau udah kayak gini bisa langsung aja dituang ke dalam wadah fermentasi gabung dengan mas yang lainnya. Terus habis itu diaduk-aduk lagi tentunya. Selain meningkatkan ekstraksi rasa dan jus buah, pektik enzim tuh juga berguna untuk mengurangi pectin haze pada hasil akhir dari produk fermentasi. Pectin haze sendiri itu adalah kekeruhan pada hasil fermentasi yang disebabkan karena si bagian dari buah itu masih ngambang-ngambang di itu. Kebetulan saya lagi nggak ada contoh yang ada haze-nya, jadi saya coba ambil contoh ini aja. Ini kalau nggak salah salak, dia juga udah lama jadi udah mengendap lagi ya. Nah tadinya itu agak berkabut, jadi outline dari jari-jari saya ini nggak kelihatan jelas. Nah itu artinya ada haze, masih keruh ataupun berkabut. Sebenarnya kalau untuk konsumsi pribadi haze-nya itu nggak terlalu ngaruh ke rasa ya. Jadi kalau nggak masalah dengan penampakan yang agak keruh itu nggak apa-apa, diminum aja. Tapi kalau emang mau mencapai kejernihan hakiki, itu bisa dibantu dengan pektik enzim dan tambahan lainnya pasca fermentasi. Nah, menurut saya berasanya ekstraksinya tuh maksimal kalau pakai pektik tuh pas ranking pertama, jadi sekitar seminggu atau 2 minggu
setelah primary fermentation kan ranking pertama tuh. Kalau pakai buah kan ada ampas-ampasnya yang harus dikeluarkan dari mash. Nah itu kan pakai kayak ginian nih, pakai kantong. Saya saranin sih pakai yang dari katun ya. Oke, anyway, kalau pakai pectic enzyme, hasil peresannya itu sisa-sisanya yang menggumpal itu beneran bisa kering banget, kayak gumpal, dan kalau diginiin tuh kayak hancur aja, pecah. Sedangkan kalau nggak pakai pectic enzyme, masih ada sisa-sisa air yang di dalamnya, dan gumpalannya itu masih lebih kayak benyek-benyek sih, bukan kayak kering tapi benyek-benyek. Kalau untuk yeast nutrient ini menurut saya juga penting, apalagi kalau cuman pakai gula untuk proses fermentasinya yang untuk didestilasi. Yeast nutrient itu penting. Jadi cara pemakaiannya sama ya kayak pectic enzyme. Kalau yeast nutrient itu bentuknya agak kayak kristal kayak gini ya, dia nggak bubuk halus. Nah ini saya udah ganti airnya, anggap saja ini mas buah kalian. Terus hitung kebutuhannya berapa berdasarkan volume total, lalu tinggal bisa dicemplungin, dipisahin sedikit masnya ke gelas, terus dimasukin yeast nutrientnya, terus udah aduk-aduk sampai larut semua. Nah nih udah hampir larut semua ya. Nah kalau udah gini silakan dicampur ke dalam mode fermentasi seperti biasa, lalu aduk-aduk lagi biar merata. Saya bisa bilang kalau yeast nutrient itu penting, ini ya hasil data-data eksperimen saya. Ya lumayan lah. Nah ini nih membuktikan kalau penambahan yeast nutrient itu sangat membantu proses fermentasi yang lancar, terus nggak slow. Jadi kita juga lebih tenang sih, nggak panik-panik nungguin, khawatir kalau fermentasinya nggak berjalan dengan lancar. Harganya nggak terlalu mahal kan, baik di toko penyebar ragi atau di toko lain juga harganya nggak mahal lah, apalagi kalau bikinnya cuma berapa liter gitu. Jadi menurut saya mendingan pakai deh ini, apalagi kalau sebelum-sebelumnya misalnya kurang puas dengan hasil fermentasi yang entah lambat, entah alkoholnya tidak setinggi yang diinginkan, hasil akhirnya masih manis. Nah ini mungkin bisa membantu untuk menjawab masalah-masalah itu. Ada sodium atau potasium metabisulfite, atau sering disebut juga Camden tablet. Jadi kalau ngelihat tiga hal ini itu mengacu pada hal yang sama, jadi jangan bingung. Saya juga dulu sempat bingung, soalnya ada resep yang bilang Camden, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Kadang potasium metabisulfite itu disingkatnya jadi K-meta gitu. Nah itu hal yang sama semua. Jadi fungsi penambahan sodium metabisulfite ini ke dalam mash atau pencampuran madu itu untuk membunuh ragi-ragi liar yang secara alami ada di buah ataupun madu. Metabisulfite ini juga bentuknya bubuk yang halus ini, kadang agak membumpal ya karena mungkin kontak dengan udara, dan dia baunya agak menyengat, dan dia pakainya sedikit banget ya. Please jangan overdosis, karena kalau itu bisa mengganggu viability dari ragi yang akan kalian masukin ke dalam mash. Kenapa ragi-ragi liar dibunuh? Karena tidak semua ragi liar itu akan menghasilkan alkohol. Tapi sejauh ini saya agak nggak suka sih dengan penambahan ini, kalau saya pribadi ya. Soalnya kayak waktu itu pernah pakai ini, terus fermentasinya jadi agak lambat. Nah itu mungkin saya kelebihan ukurannya apa gimana, mungkin sedikit aja ya. Tapi jadi sejak saat itu saya sebenarnya sendiri nggak pakai sodium metabisulfite sebelum mulainya fermentasi. Sekian saja sih untuk yang video pendamping bab 2 ya. Terima kasih.